berbicara komponen kenapa tiket mahal, itu juga melibatkan berbagai kementerian, karena itu juga ada kebijakan impor, ya kan, kemudian soal pajak, kemudian juga mungkin angkasa pura karena ada pajak-pajak yang harus kita bayar, juga pajak PPN, jadi ini semua masih berproses. Halo, selamat malam pemirsa. Harga tiket pesawat yang saat ini mahal tengah menjadi sorotan publik. Pemerintah kemudian membentuk Satgas yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait untuk menurunkan harga tiket pesawat. Apakah mampu Satgas yang dibentuk ini kemudian menekan harga tiket pesawat domestik dan sejauh mana pengaruhnya terhadap industri pariwisata di tanah air? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama saya, Putri Windasari, dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya akan perkenalkan satu persatu. Di sebelah kiri saya ada Pak Budi Joyo Santoso, anggota KPPU. Selamat malam. Boleh dicoba mikrofonnya, Bapak? Tes. Baik. Kemudian di sebelah kiri saya juga ada Pak Geri Suyatman, pengamat penerbangan. Selamat malam, Pak Geri. Selamat malam. Di sebelah saya ada yang cantik, ada Ibu Nimade Ayu Martini, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf. Selamat malam, Ibu Nimade. Dan terakhir ada Pak Bayu Sutanto, Sekjen Inaka. Selamat malam, Pak Bayu. Selamat malam, Mbak Putri. Terima kasih banyak sudah hadir di Indonesia Business Forum pada malam hari ini. Namun sebelum kita membahas soal harga tiket pesawat, apa sebenarnya yang menyebabkan harga tiket pesawat di Indonesia atau domestik ini cukup tinggi, kita saksikan dulu informasi yang satu ini. Masyarakat mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat domestik di tanah air. Karena itu, kebanyakan orang Indonesia lebih memilih wisata ke luar negeri dibandingkan dalam negeri. Kondisi ini membuat pariwisata Indonesia tidak berkembang. Mahalnya harga tiket pesawat domestik juga diprotes Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan. Dalam sosial media miliknya, ia menegaskan harga tiket pesawat domestik di Indonesia termahal kedua di dunia. Perlu adanya upaya serius untuk menurunkan harga tiket pesawat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, ahli utama, Nia Niscaya mengatakan, saat ini semua kementerian dan lembaga yang terkait masih melakukan pembahasan penurunan harga tiket pesawat. Ini semuanya masih dalam batas pembahasan, jadi belum selesai, karena ketika berbicara komponen kenapa tiket mahal, itu juga melibatkan berbagai kementerian, makanya di bawah orkestrasi Kemenko Marves, karena itu juga ada kebijakan impor, ya kan, kemudian soal pajak, kemudian juga mungkin angkasa pura karena ada pajak-pajak yang harus kita bayar, juga pajak PPN, jadi ini semua masih berproses, sabar, ya, jadi belum bisa yang banyak yang kita bisa sampaikan. Menurut data IATA atau International Air Transport Association, tahun 2024 diproyeksikan ada 4,7 miliar penumpang pesawat atau 200 juta lebih banyak dibandingkan tahun 2019. Ya, pemirsa, tiket pesawat domestik kita ini nomor 2 termahal di dunia. Bahkan tidak sedikit ya masyarakat memilih untuk singgah dulu ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sebelum akhirnya ke kota tujuan di Sumatera seperti Medan dan juga Aceh. Saya mau ke Pak Bayu. Pak Bayu, optimis nggak kemudian Satgas ini bisa menekan harga tiket pesawat domestik kita? Ya tentunya kita berharap ya. Sebetulnya yang ditekan kan bukan harga tiketnya, tapi biaya-biaya yang mempengaruhi harga tiket tadi menjadi lebih mahal. Karena itu kan muncul dari biaya-biaya yang ya relatif dibanding negara lain lebih mahal, akhirnya mahal juga. Contoh aftur, ya, aftur atau bahan bakar minyak ya, untuk pesawat itu disebutnya aftur atau Jet A1, itu dibanding negara tetangga di Indonesia lebih mahal. Kemudian juga banyak proses produksi, itu baik bahan baku, material maupun pembantu untuk membuat pesawat itu terbang, juga kita di setiap proses dikenakan PPN gitu. Sementara PPN yang ditagih oleh kita dan dibayar oleh penumpang tiket saja gitu loh. Sehingga ada ketidakseimbangan, artinya airline membayar PPN lebih banyak dibanding yang diterima. Baik. Ini aftur bisa lebih mahal itu apa faktor penyebab mahalnya aftur di Indonesia? Ya mungkin karena sebagian masih impor, tapi yang lebih penting saya lihat sih di formula penetapannya.
Selain harga afturnya apakah itu impor atau produksi dalam negeri, juga dikenakan PPN dan PPh final, kemudian ada iuran BPH Migas 0,3%, kemudian ada biaya ketahanan energi dalam negeri, ya apa yang disebut di peraturan ESDM harganya jadi lebih tinggi dibanding kalau menggunakan metode internasional yang dipakai yaitu MOPS atau Mean of Plate Singapore. Itu dipakai di kawasan kita, itu negara-negara lain di kawasan. Tapi dari 100% harga tiket kita tuh sebenarnya berapa persen sih bebannya untuk maskapai tadi dari biaya-biaya seperti biaya aftur, kemudian juga retribusi dan lain sebagainya, berapa persen Itu dari baik harga? yang dihitung sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 106 tahun 2019 dalam penetapan tarif batas atas itu atau harga 100% lah ya itu yang diterima maskapai sekitar 70% sebetulnya. 30% itu biaya apa? Pungutan atau? Ya pajak, pungutan, biaya bandara dan sebagainya macam-macam kalau dijumlahkan ya bisa sekitar 30%. Baik, saya mau ke Pak Budi lagi nih. Pak Budi, bukankah KPPU mengatakan aftur kita udah nggak impor? Iya, sampai saat ini memang belum 100% lokal ya, masih seputar di atas 60-70%, tepatnya terakhir itu 93,5% sudah lokal, tetapi rata-rata 5 tahun terakhir itu 93,5% sudah lokal. Nah ini tadi terkait dengan harga aftur, itu ada angka konstanta. Angka konstanta itu sebesar 3.581 per liter. Jadi Pak Bayu sudah singgung tentang MOPS. Nah pembentukan harga aftur itu MOPS, ditambah angka konstanta 3.581 per liter, ditambah PPN 11%, ditambah margin 10%. Nah kami mencermati di dalam penetapan angka 3.581 per liter, itu yang pertama, angka ini sudah lama ditetapkan oleh Kementerian SDM, itu di peraturan nomor 17 tahun 2019, hampir 5 tahun lebih, tidak pernah dilakukan evaluasi. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam unsur-unsur 3.581 itu memakai batas atas, artinya yang memang termahal ongkos distribusinya. Dan di dalamnya ada PPh impor. Nah, kalau tadi saya katakan ada 93,5% sekarang sudah lokal, sangat tidak relevan kalau diterapkan PPh impor di dalam angka 3.581. Yang berikutnya adalah untuk distribusi BBM lain semacam solar, hanya memerlukan 1.800 per liter. Kalau angka 3.581 biaya distribusi ini disetarakan dengan biaya distribusi solar, artinya ada penghematan hampir 2.500 lebih per liter dan akan dibuat lebih efisien, harga sekitar 25 triliun selama 5 tahun. Artinya selama ini apa? Masyarakat itu membeli tiket terlalu mahal sebanyak 25 triliun selama 5 tahun. Itu yang menyebabkan salah satu penyebab harga tiket, nah, karena harga tiket ini ya sekitar 40% dari harga, after itu sekitar 40% dari harga tiket. Ya, tapi kan sebenarnya KPPU udah lama ya Pak merekomendasikan agar harga tiket pesawat ini turun. Nah kenapa nggak bisa dilakukan? Iya, jadi itu tadi butuh koordinasi antar lembaga yang terkait dengan penetapan peraturan. Itu tadi KPPU nggak mungkin sendirian, harus berkoordinasi dengan para pihak yang menetapkan kebijakan atau peraturan. Tadi saya katakan 2019 sampai saat ini belum ada perubahan. Kemarin terakhir waktu dengan Pak Menko Marves, Pak Luhut, hari Senin minggu lalu sudah kami sampaikan, perlu diadakan evaluasi terhadap penetapan harga 3.581. Ini sudah seperempat dari harga aftur yang saat ini. Begitu, lama sekali nggak dilakukan evaluasi. Sebagai contoh, kalau provider yang swasta ya, saya tidak sebut namanya, itu paling lama 3 bulan, rata-rata 2 bulan sekali itu harga dievaluasi. Gitu. Jadi sangat
sangat pas relevan dengan kondisi yang berjalan. Kalau udah 5 tahun, hampir 6 tahun tidak dilakukan evaluasi, saya pikir udah usang ya. Jadi Ini apakah juga terganjal regulasi yang ada atau seperti apa nih temuan KPPU nih? ya tidak salah bisa- satunya memang tugas KPPU adalah memberikan saran kepada pemerintah untuk hal-hal yang terkait dengan pengaturan, yang terkait dengan menyinggung atau bersentuhan dengan persaingan usaha. Jadi harus dijamin bahwa tidak menimbulkan atau melanggar persaingan usaha yang sehat. Oke, Poinnya baik. itu. Baik, saya sekarang ke Bu Made. Bu Made, kalau saat ini kan kalau kita lihat dari Jakarta ke timur nih, misalnya ke NTT atau Alor, itu tiketnya lebih mahal daripada Jakarta ke Perth. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah untuk bisa menekan harga domestik lebih murah begitu, jadi supaya industri pariwisatanya juga jalan atau banyak dikunjungi, seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Putri. Sebetulnya ini pertanyaan bagus ya. Pemerintah saat ini tuh punya program namanya Bangga Berwisata di Indonesia. Hashtagnya di Indonesia aja. Jadi betul kalau harga tiketnya tidak atraktif, tidak bisa dibeli, afford gitu ya, akan sulit sekali mereka akhirnya berpikir loh kok lebih murah keluar gitu kan daripada pergi ke Alor yang cantik sekali, bisa diving, snorkeling dan sebagainya. Tapi mereka melihatnya mendingan keluar. Nah, ini disayangkan padahal kita punya program itu. Nah, gimana caranya? Kami di Kementerian Pariwisata harus inovatif lah ya. Kalau menunggu harga ini turun karena memang proses apalagi bagus juga sekarang sedang dibahas, kita harus berinovasi, bekerja sama dengan para industri, membuat paket-paket yang menarik, bundling. Jadi kan banyak sekali tuh. Jadi satu misalnya tiket satu hal, tapi akomodasi lain hal. Kemudian transportasinya bagaimana, atraksinya bagaimana. Itu yang kita bundling, bekerja sama dengan para travel agent dan tour operator sehingga tetap menarik gitu. Jadi harga tiketnya itu yang dibilang mahal tadi itu bisa terkurangi juga, cross subsidi lah istilahnya. Itu yang kita lakukan salah satunya. Dan tetap menggugah agar orang Indonesia di Indonesia aja gitu. Tapi artinya membuat bundling itu tetap harga tiketnya kan dibikin lebih murah begitu ya? Jadi gini, kan harga tiket nggak bisa berubah kan, kan harganya segitu yang dikasih ke travel agent misalnya. Tapi yang lain-lainnya ini kita cross, oke, sehingga harga keseluruhan, karena orang berwisata kan bukan hanya untuk satu hal, tapi mungkin makan, di Perth nggak bisa makan A, tapi di Alor bisa makan yang kita suka. Jadi dengan cara-cara seperti itulah salah satunya yang kita buat gitu bersama dengan para stakeholders yang memang juga menyatakan tolong dibantu pemerintah sehingga harganya bisa terjangkau dan lebih banyak lagi orang yang berkunjung atau berwisata di Indonesia. Oke, baik Bu Mada. Pak Geri, kira-kira komponen apa saja yang bisa kemudian dikurangi agar menekan harga tiket pesawat domestik? Tapi nanti dijawabnya ya Pak Geri. Usai jeda berikut kami akan kembali sesaat lagi.